Lo sendiri pasti pernah mikir kan selama ngikutin cerita One Piece, kenapa sih banyak orang yang respect dan nganggep kalau si Luffy itu sosok pemimpin sejati yang bisa nuntun para pengikutnya. Padahal kalau kita lihat fakta, dari segi otak si Luffy itu bukan orang yang cemerlang. Ngerancang strategi pun kagak bisa. Diinterogasi sama Angkatan Laut ataupun Gorosei, pasti langsung jawab jujur. Reputasinya naik dan dianggap sebagai pemimpin hebat yang ngerancang strategi. Pemberontakan di Whole Cake Island aja, itu tuh gara-gara si Morgan ngelebih-lebihin. Akhirnya semua kreditnya jatuh ke si Luffy. Waktu di Enies Lobby dulu, orang-orang aja sampai heran kenapa bukan si Zoro yang jadi kapten. Oi, Konoha, yonderu. Kire. Dama. Nitoryu ya. Rashomon. Anna kaibutsu demo ichimi no kashira ja ne no ka. Daishite yatsu da wa. Tapi di samping semua kekurangannya itu, si Luffy bisa ngehadirin cara pandang yang unik dalam memimpin. Dan hal ini sampai ngepengaruhin rekan-rekannya. Lewat karakteristik uniknya, si Luffy jadi pemimpin yang gak hanya ngeinspirasi anggota kelompoknya, tapi juga narik perhatian penonton dengan sisi-sisi kepemimpinannya yang otentik serta optimis. Di sini kita bakal nge-explore kepribadian dan karakteristik tersebut yang bikin si Luffy jadi sosok pemimpin yang hebat. Ketekunan dan determinasi. Dua hal ini jadi salah satu ciri paling menonjol dari sifat si Luffy sebagai seorang pemimpin. Kapten idiot kita satu ini punya tujuan yang jelas dan tak tergoyahkan buat nemuin One Piece serta jadi sosok Raja Bajak Laut. Ketekunan ini jelas ngepengaruhin seluruh kru di kelompoknya, ngeinspirasi mereka buat tetap maju meskipun banyak rintangan yang sulit ataupun diremehin orang lain. Biarpun beberapa orang mungkin ngelihat ketekunan si Luffy ini sebagai bentuk sifat keras kepalanya, tapi aslinya ini tuh jadi tanda sejati dari kepemimpinannya yang kuat. Sebuah keteguhan buat selalu ngepertahanin visinya dan ngemotivasi orang lain supaya ngikutin jejaknya adalah inti dari kepemimpinan si Luffy. Sebagai contoh dari sifat ketekunan dan determinasi si Luffy yang luar biasa kuat tuh, lu bisa lihat pas nih orang berusaha ngalahin si Kaido di Pulau Onigashima. Biarpun awalnya udah kalah berkali-kali, si Luffy terus aja ngelayangin bogemanya ke si Kaido. Bahkan setelah ngalamin luka serius, sampai kemudian determinasinya buat ngalahin si Kaido ngasilin kekuatan baru yaitu Gear 5. Atau contoh lain pas dulu si Luffy di Impel Down. Nih orang kekeh banget nyelamatin kakaknya, biarpun harus nerobos Impel Down sampai level paling bawah. Gak cuma itu, setelah sekarat dan hampir mati gara-gara racun dari kepala sipir Impel Down, si Luffy masih aja pengen nyelamatin kakaknya dari hukuman mati dan berangkat ke Marineford. Gara-gara kelakuannya ini, banyak musuh lamanya yang justru malah ngerasa respect ke si Luffy. Kepemimpinan melalui teladan. Si Luffy ini bukan tipe pemimpin yang otoriter, sampai semena-mena nyuruh-nyuruh bawahannya. Tindakan sama sikapnya sehari-hari justru yang ngepengaruhin anggota kelompoknya supaya selalu berbuat baik dan jadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Misalnya, dedikasi si Luffy buat selalu ngebantu temen-temennya, bahkan jika itu berarti ngadepin bahaya besar, ngeilhamin semua krunya buat saling ngedukung dan ngelindungin satu sama lain. Cara si Luffy dengan rendah hati nerima saran sama kritikan juga ngecerminin kedewasaan dan keinginannya untuk terus belajar, yang ngebentuk hubungan saling ngehormatin dalam kelompok topi jerami. Contohnya dulu waktu di Water 7, awalnya si Luffy juga kagak mau kan tuh ngelepas Going Merry yang padahal udah bobrok, terus malah sepemikiran sama si Usopp yang kagak mau ganti kapal. Tapi setelah dengar kritikannya si Zoro, si Luffy bisa legowo sebagai seorang kapten. Demi ngelanjut pelayarannya, mau gak mau, rela gak rela, si Luffy harus ngelepas Going Merry dan nyari kapal yang baru. 何が決断だ、見損なったぞルフィ。ちょっと待ってよウソップ。ルフィだって従ってろナミ。これは俺が決めたことだ。メリー号とはここで別れるんだ。ふざけんな、そんなことは許さねえ。いいかルフィ、誰でもてめえみたいに前ばっかり向いて生きていけるわけじゃねえ。俺は傷ついた仲間を置き去りにこの先の海へだって進めねえ。 Biarpun sebenarnya di samping semua keseriusan itu, kagak jarang sebagai seorang kapten, si Luffy tuh sering dibego-begoin sampai dipukulin teman-temannya sendiri. Udah kayak kagak ada harga dirinya. Meskipun ya konteksnya cuma sekedar komedi doang. Tapi hal ini ngebuktiin kalau si Luffy tuh selama ini nganggep krunya udah kayak keluarga. Makanya kagak apa-apa dijailin juga. Ketulusan, kepedulian, dan rasa sayang.
Kayaknya kalau tentang hal-hal ini lu sendiri pasti udah pada tahu ya kan ya? Di dunia ini kagak ada hal yang si Luffy peduliin dan sayang banget selain krunya di kelompok topi jerami. Ketika para krunya itu dapat masalah, si Luffy kagak bakal mikir 2 kali buat ngebantu. Sekalipun waktu itu baru pertama kali ketemu. Dan hebatnya si Luffy ngelakuin hal ini itu tanpa pamrih. Banyak banget momen yang ngebuktiin ketulusan si Luffy tersebut. Dulu lu inget gak pas si Nami kena demam yang ngancem nyawanya? Satu-satunya dokter yang bisa nyembuhin tuh ada di puncak gunung yang tingginya kagak manusiawi. Tanpa pikir panjang, si Luffy langsung ngegendong si Nami ke puncak. Meskipun tangan sama kakinya udah luka-luka gara-gara bebatuan tebing gunung itu. Gilanya, si Luffy naik gunung ini tuh sambil ngegendong si Sanji juga, yang apesnya malah ikutan pingsan. Terus ada momen lain waktu si Bon Clay dapat luka serius di Impel Down. Si Luffy sampai mohon-mohon ke si Ivankov supaya si Bon Clay diselamatin. Padahal keadaan si Luffy juga waktu itu udah sekarat kena racun. Si Luffy tetap milih sahabatnya buat jadi orang pertama yang ditolong. Bonjang,俺を助けて、狼にやられた。であでし、頼む、友達なんだ。Gak lupa juga momen pembebasan Nico Robin di Enies Lobby. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, waktu itu si Luffy sama sekali kagak punya kewajiban buat nyelamatin tuh cewek. Soalnya ya di samping baru kenal, si Robin ini kan pernah jadi bagian dari kelompok Baroque Works yang udah bikin sengsara kerajaannya si Vivi. Tapi ya dengan gagah berani ditambah ketololannya, si Luffy malah ngedeklarasiin perang ke pemerintah dunia buat nyelamatin si Robin. 本当に少しだけ望みを言っていいのなら、私は生きたい。私も一緒に海へ連れてって。 Keberanian dan kebebasan. Keberanian ini berakar dari tekadnya buat ngejalanin kehidupan bebas sebagai bajak laut dan ngejar impiannya tanpa rasa takut. Udah gitu, si Luffy ini bukan tipe pemimpin yang merintah dari belakang, melainkan ikut berada di garis depan setiap kali ada konflik terjadi. Kebebasan tuh udah jadi semacam prinsip yang si Luffy pegang dari awal nih orang mutusin buat jadi raja bajak laut. Dulu pas di Dressrosa ditawarin buat tukar cawan supaya seluruh armada besar topi jerami tunduk di bawah perintahnya aja, si Luffy malah nolak dengan alasan kagak mau jadi orang penting. Berhubung ya kalau si Luffy ngelakuin tukar cawan tersebut, nantinya si Luffy kudu bertanggung jawab atas semua armadanya, yang kemudian bikin kebebasan si Luffy direnggut. これはあれ飲まねだろうね。まあこれ好きじゃねえし。みんな、もし俺たちが危ねえと思ったら、その時は大声でお前らを呼ぶから、そしたら助けてくれよ。親分や大海賊じゃなくてもいいだろ。 Udah gitu, konsep nikah yang ada di kekuatan buah gomu-gomu juga semuanya bermakna kebebasan. Mulai dari genderang kebebasan yang bunyi pas si Luffy jadi mode nikah lah, sampai makna keberadaan nikah itu sendiri jadi perlambangan dari kebebasan buat semua orang. Kebebasan adalah hal yang penting banget ada pada seorang pemimpin, karena hal ini bakal berdampak langsung pada kelompok yang bikin mereka punya potensi yang gak terbatas. Empati dan koneksi emosional. Biarpun gak jarang si Luffy kagak bisa paham sama situasi yang kompleks, Pak Kapten Soto ini punya kemampuan empati yang kuat dan mampu ngerasain perasaan rekan-rekannya. Sebagai contoh, lu bisa lihat pas si Luffy ditantang buat duel 1 lawan 1 sama si Sanji. Biarpun dari perawakan sama tingkahnya si Sanji tuh kayak orang yang udah kagak mau masuk kelompok topi jerami lagi, tapi si Luffy tahu kalau semua itu tuh cuma acting. Aslinya si Sanji masih ngarep buat berlayar lagi bareng si Luffy. Bahkan si Luffy-nya juga sampai bilang gini, segala tendangan yang si Sanji hantemin ke si Luffy tuh bukannya nyakitin si Luffy, tapi justru malah nyakitin hati si Sanji sendiri karena udah berani mukul kapten sekaligus sahabat terbaiknya. Bego sih iya, tapi si Luffy tuh peka banget orangnya. Mate! Sanji! 俺のこと蹴るだけ蹴っても痛えのはお前だろ！ Dan satu lagi punya tujuan yang jelas. Dari awal tujuan si Luffy kagak pernah berubah, yaitu nemuin One Piece dan jadi raja bajak laut. Tujuan yang jelas ini jadi panduan dan sumber motivasi buat diri sama krunya. Biarpun ya semua krunya punya tujuan yang beda-beda. Si Zoro pengen jadi pendekar pedang nomor 1 di dunia.
Si Sanji pengen nemuin All Blue. Si Usopp pengen jadi kesatria laut terkuat. Si Chopper pengen nemuin obat segala macam penyakit. Si Nami pengen ngegambar peta dunia. Si Robin pengen nguak rahasia abad kekosongan. Si Franky pengen ngeliat Sanigo berlayar sampai titik terakhir Grand Line. Si Brock pengen ngeliat si Labun lagi. Mungkin cuma si Jinbe doang yang tujuan akhirnya belum jelas. Tapi semua tujuan berbeda itu bisa ada di bawah bendera yang sama adalah berkat tujuan awal si Luffy yang dengan lantang sering si Luffy ucapin. Hal itu tuh jadi pusat semangat petualangan serta persahabatan yang terjalin di kelompok topi jerami dan ngebantu ngekukuhin fokus supaya ngecapai tujuan yang mereka semua pengen. Nah, intinya kepemimpinan tuh bukan selalu tentang kecerdasan yang tinggi ataupun mahir ngerancang strategi, namun tentang kepribadian, nilai-nilai, dan cara lo ngepengaruhin orang lain lewat tindakan sama sikap lo. Di sini si Luffy udah ngebuktiin bahwa orang yang kelihatan bego sekalipun secara konvensional bisa jadi pemimpin yang kuat dan dihormatin ketika pemimpin tersebut punya sifat-sifat yang tulus dan inspiratif. Nakama ga iru yo. Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook. には仲間がいる。すぐ相手。あいつらに相手よ。Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu pengen request dibikinin pembahasan tentang apa lagi, lu bisa tulis aja di kolom komentar. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau salah kata. Bye!